Tumpukan pakaian tersebut pertama kali dilihat oleh penjaga pantai yang melaporkannya kepada kantor polisi Los Angeles Barat. Pakaian itu termaksud mantel dan celana panjang dari bahan wool berwarna biru, kemeja coklat dan putih, celana pendek putih, kaos kaki coklat, dan sepatu berwarna coklat berukuran sekitar 8. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang misteri kematian Elizabeth Short, atau yang dikenal dengan sebutan The Black Dahlia. Banyak sekali misteri dalam kasus ini yang layak untuk kita bahas. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Kita kenalan dulu dengan seorang wanita cantik yang bernama Elizabeth Short, atau yang dikenal sebagai Black Dahlia. Ia adalah seorang wanita Amerika yang ditemukan terbunuh di lingkungan Taman Leimert di Los Angeles, California. Kasusnya menjadi sangat terkenal karena sifat kejahatannya yang mencolok, termasuk mayatnya yang dimutilasi, dibelah di bagian pinggang, dan sampai sekarang tidak diketahui siapa pelakunya. Elizabeth Short sendiri lahir pada tanggal 29 Juli 1924. Ia merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Cleo dan Phoebe May Short. Sekitar tahun 1927, keluarga Short pindah ke Portland, Maine, sebelum akhirnya menetap di Medford, sebuah daerah di pinggiran kota Boston pada tahun yang sama. Disinilah Elizabeth Short dibesarkan dan menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ayah Elizabeth membangun sebuah lapangan golf mini sampai dengan pasar saham yang akhirnya ambruk pada tahun 1929. Setelah ayah Elizabeth kehilangan sebagian besar tabungannya, dan keluarga pun itu menjadi bangkrut. Pada tahun 1930, mobil ayahnya ditemukan terbengkalai di jembatan Charleston dan diasumsikan bahwa dia telah melakukan bunuh diri dengan melompat ke Sungai Charles. Mendengar berita itu, Ibu Elizabeth percaya bahwa suaminya meninggal bunuh diri, dan ia memutuskan untuk pindah bersama kelima putrinya di sebuah apartemen kecil di Medford dan bekerja sebagai akuntan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Sejak kecil, Elizabeth Short memiliki penyakit bronkitis dan serangan asma yang parah, sehingga pada usia 15 tahun, ia menjalani operasi paru-paru. Setelah operasi itu, dokter yang menangani menyarankan untuk pindah ke daerah dengan iklim yang lebih ringan selama musim dingin untuk mencegah masalah pernafasan lebih lanjut. Atas saran dokter tersebut, Ibu Elizabeth kemudian mengirimkannya untuk menghabiskan musim dingin di Miami, Florida. Pada tahun 1945, Ibu Elizabeth menerima surat permintaan maaf dari suaminya yang ia kira sudah meninggal. Surat itu menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak bunuh diri. Pada bulan Desember 1942, atau lebih tepatnya pada usia 18, Elizabeth Short pindah ke Vallejo, California untuk tinggal bersama ayahnya. Saat itu ayahnya bekerja di galangan kapal angkatan laut Pulau Mare di Teluk San Francisco. Perdebatan antara Elizabeth dan ayahnya menyebabkan dia pindah pada Januari 1943. Tak lama kemudian, Elizabeth Short bekerja di Best Exchange di Camp Coki dekat Lombok, dan ia tinggal dengan beberapa temannya.
Elizabeth Short meninggalkan Lombok pada pertengahan 1943 dan pindah ke Santa Barbara. Saat tinggal di Santa Barbara, pada 23 September 1943, ia ditangkap karena minum di bawah umur di sebuah bar setempat, sehingga otoritas remaja Santa Barbara mengirimnya kembali ke Medford, tetapi dia malah kembali ke Florida. Sementara di Florida, Elizabeth Short bertemu dengan Mayor Matthew Michael Gordon, seorang perwira angkatan udara di grup komando udara kedua. Elizabeth Short memberitahu teman-temannya bahwa Michael Gordon telah menulis surat untuk melamarnya ketika ia sedang dalam pemulihan dari cedera akibat kecelakaan pesawat di India. Elizabeth Short menerima lamaran itu, tetapi Michael Gordon ternyata meninggal dalam kecelakaan kedua pada 10 Agustus 1945. Kurang dari seminggu sebelum menyerahnya Jepang yang mengakhiri perang itu. Elizabeth lalu pindah ke Los Angeles pada Juli 1946 untuk mengunjungi Letnan Angkatan Udara Joseph Gordon Ficklick yang dia kenal dari Florida. Elizabeth Short menghabiskan 6 bulan terakhir hidupnya di California Selatan. Dan diketahui tak lama sebelum kematiannya, ia bekerja sebagai pelayan dan menyewa sebuah kamar di belakang klub malam Florentine Garden di Hollywood Boulevard. Pada tanggal 9 Januari 1947, Elizabeth Short kembali ke rumahnya di Los Angeles setelah melakukan perjalanan singkat ke San Diego dengan orang yang ia kencani bernama Robert Manley, seorang salesman berusia 25 tahun yang telah menikah. Robert Manley mengatakan bahwa ia menurunkan Elizabeth Short di Hotel Biltmore dan berkata bahwa Elizabeth Short akan bertemu dengan saudara perempuannya. Ia berkunjung ke Boston sore itu. Menurut beberapa catatan, staf Biltmore ingat bahwa pernah melihat Elizabeth menggunakan telepon lobi hotel tersebut. Dan tak lama setelah itu, diduga terlihat oleh salah satu pelanggan Crown Grill Cocktail Lounge di 754 South Oliver Street, sekitar 600 meter dari Biltmore Hotel. Pada tanggal 15 Januari 1947, sekitar jam 10 pagi, Betty Bersiger berjalan-jalan dengan anaknya yang berusia 3 tahun di Leimert Park dan menemukan sebuah tubuh tanpa busana yang terpotong menjadi 2 bagian di tanah kosong di sisi barat South Norton Avenue. Awalnya, Betty Bersiger mengira dia telah menemukan manekan boneka yang dibuang. Tetapi ketika dia menyadari itu adalah mayat, dia bergegas ke rumah terdekat dan menelpon polisi. Tubuh Elizabeth ditemukan dalam posisi terlentang, satu kaki ditekuk ke atas, usus tertata rapi di bawah pantat, tangan di atas kepala, dan siku tertekuk di sudut kanan. Seolah-olah pelaku memang sengaja untuk menata tubuh korban seperti itu. Pada saat itu diketahui bahwa kondisi tubuh Elizabeth sangat bersih, tidak ada darah sedikit pun. Bahkan kulit Elizabeth terlihat sangat pucat seperti orang kehabisan darah. Di samping itu, tubuh Elizabeth juga dimutilasi menjadi 2 bagian, terbelah di bagian pinggang. Selain itu, pada bagian wajahnya juga dipotong dari sudut mulut ke telinganya, sehingga menciptakan efek senyum Glasgow. Tidak hanya sampai di situ saja, pada bagian paha dan payudaranya juga ditemukan banyak luka seperti diiris-iris. Tim forensik menyatakan bahwa dia telah meninggal sekitar 10 jam sebelum mayat itu ditemukan. Dengan perkiraan rentan kejadian antara sekitar malam hari di tanggal 14 Januari sampai 15 Januari pagi hari. Di dekat penemuan mayat tersebut, seorang detektif menemukan jejak tumit di tanah di tengah-tengah jejak ban
dan sebuah kantong semen berisi darah encer. Tim forensik yang melakukan otopsi pada tubuh Elizabeth mengatakan penyebab kematiannya karena pendarahan dari luka di wajah dan shock dari pukulan di kepala dan wajah. Selain itu, pemeriksaan pada area kewanitaannya menunjukkan kemungkinan ia telah diperkosa. Dalam investigasi kasus tersebut, polisi menyatakan orang yang terakhir kali bertemu dengan Elizabeth adalah Robert Manley pada tanggal 9 Januari dan segera setelah mereka berpisah tidak ada lagi orang dekat yang mengaku bertemu dengan Elizabeth. Pada tanggal 24 Januari 1947, sebuah amplop manila yang mencurigakan ditemukan oleh seorang pekerja pelayan pos Amerika Serikat. Amplop tersebut dialamatkan kepada The Los Angeles Examiner dan surat kabar Los Angeles lainnya, dengan kata-kata yang tersusun dari potongan-potongan dan tempelan dari clipping koran. Pada bagian amplop juga tertulis pesan yang berbunyi, "Ini barang-barang Dahlia." Amplop itu berisi akta kelahiran Elizabeth, kartu nama, foto, nama yang ditulis di selembaran kertas, dan buku alamat dengan nama Mark Hansen. Paket itu telah dibersihkan dengan bensin dengan hati-hati, mirip dengan tubuh Elizabeth. Hal itu membuat polisi mencurigai bahwa paket itu dikirim langsung oleh pembunuhnya. Pada hari yang sama, ada sebuah paket yang mencurigakan di atas tong sampah di sebuah gang. Tidak jauh dari Norton Avenue, sekitar 3,2 km dari tempat mayat Elizabeth Short ditemukan. Dalam paket itu berisi sebuah tas tangan dan sepatu hitam yang telah dibersihkan menggunakan bensin untuk menghilangkan sidik jari. Pada tanggal 14 Maret 1947, sebuah catatan bunuh diri yang tertulis dengan pensil di atas secarik kertas ditemukan terselip di dalam sepatu di tumpukan pakaian pria yang terletak di tepi laut Breeze Eve. Catatan itu berbunyi, "Kepada siapa yang berkepentingan, saya telah menunggu polisi menangkap saya untuk pembunuhan Elizabeth Short, tetapi belum ditangkap. Saya terlalu pengecut untuk menyerahkan diri. Jadi ini adalah jalan keluar terbaik untuk saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk itu. Maaf, Mary." Tumpukan pakaian tersebut pertama kali dilihat oleh penjaga pantai yang melaporkannya kepada kantor polisi Los Angeles Barat. Pakaian itu termaksud mantel dan celana panjang dari bahan wool berwarna biru, kemeja coklat dan putih, celana pendek putih, kaos kaki coklat, dan sepatu berwarna coklat berukuran sekitar 8. Sayangnya, pakaian itu tidak memberi petunjuk tentang identitas pemiliknya. Selain itu, polisi juga dengan cepat memeriksa dan menetapkan Mark Hansen, pemilik buku alamat yang ditemukan dalam paket itu, sebagai tersangka. Mark Hansen adalah pemilik klub malam dan teater lokal yang kaya, dan juga merupakan pemilik rumah kontrakan yang disewa oleh Elizabeth Short. Seorang teman Elizabeth mengatakan kepada penyelidik bahwa Elizabeth baru-baru ini menolak rayuan seksual dari Mark Hansen, dan menurutnya hal itu bisa dijadikan sebagai alasan Mark Hansen untuk membunuhnya. Namun dia akhirnya dibebaskan dari kecurigaan dalam kasus tersebut. Selain Mark Hansen, Departemen Kepolisian Los Angeles mewawancarai lebih dari 150 pria pada minggu-minggu berikutnya yang mereka yakini sebagai tersangka potensial. Manley yang telah menjadi salah satu orang terakhir yang melihat Elizabeth hidup pun juga diselidiki, tetapi akhirnya dibebaskan dari kecurigaan setelah melewati berbagai pemeriksaan poligraf. Polisi juga mewawancarai beberapa orang yang ditemukan terdaftar di buku alamat milik Mark Hansen. Namun pada akhirnya kasus ini tetap menemui jalan buntu sampai saat ini. Pembunuhan Elizabeth Short telah digambarkan sebagai salah satu kejahatan paling brutal dalam sejarah Amerika.
Dan bahkan majalah Time mencantumkan sebagai salah satu kasus tidak terpecahkan paling terkenal di dunia. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini, kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.